Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya Firsa Meti Aryawan Dan saya Daniel Jonathan Chandra. Dan pada kali ini kami sudah ada di depan Museum Juang 45 dalam rangka untuk mengerjakan tugas dokumentasi Prasmul Gear Up 2022. Tepuk tangan. Ayo, Den, semangat Den. Go. 3, 2, 1. Sekarang kita sudah berada masuk di dalam Museum Juang 45, dan setelah kita membuka pintu, terpampang di sini patung dari wajah-wajah pejuang 45 yang kita ketahui ya. Contohnya ini ada salah satunya ada Bapak Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia, dan juga wakilnya yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk berikut, oke, kalau begitu kita langsung saja untuk ke ruangan berikutnya untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalam museum ini. Ya, dan di dalam ruangan ini terdapat papan-papan yang berisi tentang beberapa informasi menarik, seperti yang bisa kita lihat pada sebelah kanan ini, yang merupakan sejarah dari bagaimana gedung ini didirikan. Dan gedung ini merupakan gedung yang dibangun oleh orang-orang Belanda pada masa kolonial pada 1930-an. Selain itu juga kita bisa diperlihatkan dengan beberapa tokoh yang terlibat dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Seperti ada Bapak Khairul Saleh, dan ada juga Bapak Sukarni, kemudian ada Bapak A.M. Hanafi, dan yang terakhir ada Bapak Adam Malik. Lalu untuk di ruangan ini kita bisa lihat beberapa barang-barang benda bersejarah yang ada di dalam Museum Juang 45 ini. Di sini ada lukisan dari perjuangan rakyat Indonesia di dalam sejarah, yaitu pertempuran di Jawa Timur antara tentara Republik dan tentara Belanda. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada meja kerja yang dipakai oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan untuk barang-barang yang di sini, ini merupakan memorabilia sebagai tanda kehormatan oleh dokter pribadi dari Bung Karno. Lalu di sini juga ada miniatur oleh Presiden Soekarno dan juga keluarganya, beserta keluarganya. Di sini juga ada replika dari rumah dari kediaman dari Bapak Soekarno, yaitu yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ya, dan di ruangan ini berisi tentang usaha-usaha para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan kita melalui strategi-strategi yang digunakan untuk berperang. Dan bisa kita lihat di belakang saya ini merupakan pakaian dan perlengkapan yang digunakan oleh para pejuang kita, seperti pakaian yang bisa kita lihat ini, dan juga begitu juga dengan beberapa perlengkapan lain, seperti ada juga baret dan ada juga tas kulit yang berisi perlengkapan untuk berperang. Dan juga sekarang ini juga bisa kita lihat pada kaca etalase ini terdapat replika dari kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville, yang digunakan sebagai kapal perang dalam perundingan perjanjian Renville. Dan di ruangan ini kita berada di dalam ruang masa pemerintahan Jepang atau masa penjajahan Jepang. Di sini kita bisa lihat ada beberapa barang replika atau barang-barang asli yang masih ada sampai sekarang dari masa penjajahan Jepang. Seperti yang pertama ini ada seragam yang dipakai oleh peta. Lalu ada juga seperti senjata seperti samurai atau katana. Dan tak lupa juga di sini ada juga patung-patung dari tokoh-tokoh nasional. Di ruangan ini banyak terisi barang-barang berharga peninggalan dari masa penjajahan Jepang, atau bisa disebut ruangan ini adalah ruang masa Jepang. Di sini kita bisa lihat ada radio dari zaman peninggalan Jepang, dan di sini juga ada patung-patung dari wajah pahlawan
pahlawan pejuang 45. Lalu dan kita bisa lihat di sini juga ada senjata yang digunakan, ada senjata peninggalan dari masa penjajahan Jepang yaitu katana. Dan di sini juga ada seragam yang digunakan oleh pasukan peta. Dan di sini ada pakaian berupa kain. Dan ada juga foto-foto seperti ini. Aman nggak? Aman. Record ya? Oke. Oh, pintar ngomong sih. Apa lah? Ini bisa. Enggak pintar berarti pintar. Jadi senang. Tapi gue belum pernah ada pengalaman. Itu harus contoh sih. Masa sih? Ya udah. Oke. Oh, tengah. Nutupin nggak? Sedikit sih. Ya, dan teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di ruang proklamasi. Dan di belakang saya ini terdapat beberapa diorama para pahlawan kita seperti yang kita bisa lihat di belakang ini. Ini merupakan diorama dari rapat Rengas Dengklok, di mana pada saat itu Pak Soekarno dan Bapak Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, dan di sana beliau ini kemudian dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga bisa kita lihat seperti yang diorama ini adalah merupakan rumusan teks proklamasi. Dan bisa kita lihat di sini ada teks yang kemudian diketik. Dan juga yang terakhir ini merupakan adalah apel pemuda Menteng 31. Lalu untuk di ruangan selanjutnya, kita bisa melihat banyak foto-foto dokumentasi dari peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Untuk yang foto berwarna merah ini merupakan foto dari pertempuran di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November tahun 1945. Lalu untuk di foto berwarna biru ini merupakan foto-foto dari peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu untuk yang foto-foto berwarna kuning ini, itu merupakan foto pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Dan yang terakhir di sini bisa kita lihat merupakan foto dari agresi militer Belanda yang pertama. Lalu terakhir di sana ada juga maket dari rute gerilya Pasukan Tentara Pelajar Indonesia atau TRIP. Bisa kita lihat di sini ada rute-rutenya yang biasa dipakai pasukan Tentara Pelajar Indonesia untuk menyerang pasukan Belanda dengan taktik gerilya. Ya teman-teman, dan sekarang ini saya sedang berada di suatu ruangan yang pajangannya merupakan adalah benda-benda yang dimiliki oleh Laskar Putri Tasikmalaya. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah perlengkapan makan militernya, yaitu terdapat sebuah kendi yang digunakan untuk mengisi minuman dan juga kotak makannya. Dan kemudian bisa kita lihat di sini ada sebuah jas yang dipakai oleh Ibu Asia Hussein, yaitu Laskar Putri dari Tasikmalaya. Selain ada jas yang dipakai, terdapat juga dress yang dipakai oleh Ibu Asia Hussein. Dan selain kedua pakaian tadi, terdapat juga sebuah kain batik, ada 2 buah kain batik dan juga jas lainnya. Di sini kita juga masih bisa melihat barang-barang yang dipakai dalam pertempuran melawan penjajah ya. Di sini ada senjata seperti ada belati, ada pedang, ada pisau, dan di sini ada helm. Di sini ada juga tempat minum yang dibawa untuk perang. Di sana juga ada lukisan, serta yang ini merupakan tandu yang dinaiki oleh Jenderal Sudirman dalam perang gerilya. Karena kesehatan yang menurun, sehingga beliau harus menggunakan tenda ini untuk menemani pasukan yang lainnya dalam berperang. Ya teman-teman, sekian dari kunjungan kami ke Museum Gedung Juang 45 pada hari ini. Menarik sekali untuk kita kunjungi museum ini, dan juga begitu banyak juga yang bisa saya pelajari juga beserta Daniel ya. Tentunya value-value yang kita pelajari dari
perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini.